Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Aban semua? Semoga semuanya pada sehat, selamat panjang umur, dan dimurahkan rezeki. Pada kesempatan yang berbahagia ini Kang Aban sedang ada acara mengikuti paguyuban masyarakat Banten. Jadi ini adalah perkumpulan warga Banten yang ada di Pontianak, khususnya di kota Pontianak. Kebetulan saya didampingi langsung oleh Bapak Cecep selaku Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Banten Kota Pontianak. Ini dia sambutan beliau. Gimana? Bapak Ibu, mari ayo kita beramai-ramai saksikan segala kegiatan masyarakat Banten di Kang Aban. Komen, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti untuk lebih lanjutnya silakan ikuti kegiatan perkumpulan warga Banten yang ada di Pontianak dalam organisasi Paguyuban Masyarakat Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala Al-Karim wa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi kitabi basari wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabil. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa mitisun kalau nyebut jenengan Allah kang baik dalam dunia tur kang asih ing dalam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam al-amanatu wa doa al-khiyanatu. Wa yajibu lan wajib fi haqqihim im dalam haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam al-amanatu apa sifat amanah wa lan utawi lalawane amanah al-khiyanatu iku khianat wa dalilu lan utawi dalile ala zalika ing atase mongkono amanah annahum satuhune rasul lauqonu ikulamun khianat ya rasul bifili muharramin kalawan magami gawean kang haram au makruhi atawa kang makruh lakunna makmurina lakana malakunna makayati ana makmurina iku kang den parentah bimisri zali kalawan umpamane bifi'li muharramin au makruhin
walaya silan orang nasah orang napakut anu maro apa arutentah marentah kita di muharramin kalawan kang den haramkeun au makruhin atau kang den makruh. Wa yajibu dan wajib bihaqihim di dalam hak Rasul alaihi wassalatu wassalam al amanatu apa sifat amanah. Wadiduha adapun lawannya sifat amanah al khiyanatu itu khianat. Wadalilu adapun dalilnya ala zalika atas ini sifat amanah anahum sesungguhnya Rasul lauhonu itu lamun hianat ya Rasul dipilih muharramin au makruhin dengan mengerjakan perkara yang haram au makruhin atau perkara yang makruh lakunna maka pasti makmurina maka pasti mereka kepada kita bisnis lizalik dengan contoh yang demikian. Walau yasilah tidak patut anu ma'ruf dan tidak sah atau tidak boleh anu ma'ruf untuknya merintah kita bil muharramin dengan perkara yang haram atau makruhin atau perkara yang makruh. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Alhamdulillah wasyukurillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang ikhlas di dalam beramalnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa yaitu keluarga-keluarga kita, anak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah mudah-mudahan memberikan ilmu yang manfaat. Kita langsung saja kepada materi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min al-qanaatu, sebagian daripada al-qanaatu yaitu qanaat bagi orang yang menambah kepada thariqah aulia, bagi orang yang mau menjalankan thariqah aulia, maka hendaknya menjaga daripada wasiat. Yang pertama, wasiat itu adalah tobat bagi orang yang menuju menjalankan thariqah aulia. Kemudian yang kedua yaitu qanaah. Qanaah adalah suka pada pemberian Allah, tidak boros, itu namanya qanaah. Wa qanaah bitarkil mustahab wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila. Waqna lan qanaah sira bitarkil mustaha kalawan ninggalakan kangden kepengini. Ini bahasa Jawa dulu ya, kan ada yang noreh. Waqna qanaah sira ya. Bitarkil mustaha kalawan ninggalaken kangge kepengini, wal fakhiri dan
keagungan, kesombongan, ya. Min mat'amin, nyatana saking pepanganan, wa malabisin lan pakaian, wa qana bitarbil mustaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manasila, lan kona asira kalawan ninggalakan kangden kepengeni wal fakhiri lan kesombongan atau yaitu namanya lamun bahasa orang gagedeun gitu ya, kesombongan. Min mat'amin saking pepanganan wa malabisin lan pakaian wa manasila lan rumah atau tempat. Mayat luban sing sapangeprih ya siman malaisa yaknihi imbalangkang orang anak faidah, ya. Orang anak ya siman yaknihi iku maedahaken ya siman hu ing siman ya siman hu siman. Pakon fata mangka teman-teman ketinggalan ya siman alladhi yamihi ingkang medahaken ya alladhi ing siman min ghairi tila saking ora naber wahna bitarkil mustahab yang suluk para aulia waliullah yang ingin mengamalkan perjalanan-perjalanan wali. Yang kedua harus melaksanakan wasiatnya. Wasiat ini yang kedua adalah qanaah, suka kepada pemberian Allah yang sedikit, tidak pernah ngeluh sekalipun kepada siapapun terkecuali kepada Allah. Bitarkil mustahab, dengan meninggalkan apa yang dikepengeni. Jadi tidak tidak yaitu mengumbar hawa nafsu, tidak menuruti hawa nafsu. Wa fakhirin, dan yang mahal-mahal, yang besar-besar, ya, yang gede-gede, ya, daripada makanan sederhana, tidak yang kesombongan niatnya, pakaian sederhana, rumah pun sederhana, itu bagi orang yang suluk menuju thariqah aulia. Kalau misalkan disatukan cucian dengan pakaian ompol, direndam, maka kenajisan semua. Maka kenajisan semua. Itu pakaian orang tuanya dan juga pakaian, ya, semuanya lah terkena najis dengan pakaian yang ada najisnya tadi itu. Maka gimana kalau misalkan dia itu pengen membilas atau ketika habis mencuci kemudian membilas, maka sailanul ma'i, maka syaratnya harus memperjalankan air dari atas. Jangan misalkan membilas satu bak, ya, kemudian udah disikat, udah dibersihkan, ditumpuk, kemudian dibilas satu bak. Nah, itu tidak boleh, dalam arti tetap hukumnya najis. Jadi harus gimana coba? Harus memperjalankan air, gitu. Dari mana? Dari atas pakai gayung, itu disiram itu dari atas ke bawah, gitu tuh. Biar air najis itu ke bawah, nah, itu baru aman. Tapi kalau misalkan cara membilasnya itu direndam, itu najis kabeh itu pakaiannya, ya, najis semua pakaian tersebut. Nah, ini kan banyak itu kadang itu.
Yang mana pakaian orang tua sama anak, pakaian anak itu kan gitu yang terkena najis, ompol itu disatukan, direndam disatukan, kemudian dibilas juga sama disatukan di dalam satu bak. Nah itu najis semua itu. Wala yupa'an syai'in minan najasati illa yasiru minad dami wal qain, dan tidak dimaafkan daripada sesuatu najis kecuali sedikit najis tersebut. Seperti mijas misalkan, ya kan, darah ataupun nanah, nah itu yupa dimaafkan. Contoh misalkan kita sholat, ya kemudian ada najis nanah sedikit, nah itu gimana sholatnya? Watasi bersolatu, sah sholatnya. Atau misalkan kita lagi sholat gitu kan, nah kemudian tiba-tiba ada nanah keluar, itu sah sholatnya. Kecuali kalau misalkan lagi sholat itu ada darah keluar seember gitu, nah itu karat najis. Tapi kalau hanya sedikit saja, setetes dua tetes, itu tidak najis, baik darah ataupun nanah. Ketika sholat itu tidak membatalkan terhadap sholat dan tidak dianggap najis, tapi najis yang dimaafkan gitu. Ya. Wa illam ma'ai syai'un gitu lanam salahu sa'ilun kadubabin wa namrin ida wa qafin inai wa mata fihi fa'inahu la yunajisuhu. Nah kemudian gitu ya, kecuali la manaf salahu sa'ilatun. Nah kita pengen wudu gitu, pengen wudu airnya itu 1 ember. Kalau air 1 ember berarti air itu kurang daripada 2 kullah. Ketika kita pengen berwudu, di air 1 ember yang kurang dari 2 kullah ternyata masuk lalat ke dalam ember, atau misalkan masuk itu semut ke dalam ember. Sedangkan lalat itu kira-kira ada darahnya tidak? Ada. Ayo. Lalat ayat ke getihna atau sirup? Ayat ke siram getihna coba. Ayah. Ayah. Tah lalat atau sirup masuk ke dalam bak tersebut, kemudian mati misalkan, maka la yunajisu, tidak dianggap najis. Jadi air 1 ember yang digunakan untuk berwudu, tiba-tiba lalat bunuh diri, mati di dalam, maka itu tidak najis. Apa misalkan air 1 ember tiba-tiba itu siram, misalkan semut masuk ke dalam ember tersebut kemudian mati, itu juga sama tidak najis, artinya boleh dipakai wudu. Kecuali ya kan air yang 1 ember kemudian gitu ada tikus masuk ke dalam, bunuh diri, ya kan, nah kemudian mati, nah itu jangan dipakai wudu gitu. Wal hayawanu kulluha tahirun illa kalba wal khinzira wa man tawallada minhuma aw min ahadihima. Kemudian selanjutnya adalah hewan, semua hewan itu tahirun suci. Semua hewan itu suci, illa kalba kecuali anjing, wal khinzir kemudian babi, wa man tawallada minhuma dan anak di antara keduanya, atau selain daripada salah satu atau salah satu di antara keduanya. Atau tadi sama percis gitu, anjing kawin sama embek, keluar embek atau anjing anaknya, tetap hukumnya najis gitunya gitu. Wal maitatu kulluha najisatun. Kemudian setiap bangkai gitu itu najis kecuali bangkai ikan atau bangkai belalang atau itu mayat manusia, itu tidak najis. Jadi kalau ikan gitu mati boleh dimakan, atau misalkan belalang itu kan ya boleh dimakan. Kemudian wal adam gitu, nah artinya manusia juga ketika meninggal itu tidak najis. Wa yusalu ina'um min wulubil kalbi. Apabila misalkan ada anjing itu menjilat tempat wudu atau wadah tersebut, ya apa saja bentuknya, dijilat misalkan sama anjing, maka dibasuhlah itu 7 maratin, 7 kali dibersihkan. Ihdahunna biturab, salah satu di antara yang 7 itu yaitu dengan menggunakan tanah. Jadi apabila tempat atau wadah naon bae ge lamun diletakkan ku anjing eta mah kudu dibasuh 7 kali basuhan. Salah satu di antara basuhan tersebut diturabi, yaitu dengan
dengan tanah gitu ya. Wa yusalu min sa'irin najasati marratan. Nah, kalau selain daripada najis anjing atau babi tadi teh ya selain dari najis itu, nah itu ya dibasuhnya cukup satu kali. Contoh misalkan ada najis teh cicak misalkan di tangan ya atau di mana bela, nah itu mah cukup satu kali saja udah dicuci. Tapi gimana kalau misalkan 3 kali? Abdolu itu lebih utama. Jadi sekali boleh, tapi kalau 3 kali itu lebih abdol. Artinya selain daripada najis anjing, lamun diletakkan ku anjing atau diletakkan ku bedul teh itu. Nun jadi najis nama tadi teh naon ciduna. Tapi kalau misalkan itu bulunya itu tidak najis bulu anjing. Ya, tidak najis juga kalau misalkan kita memegang anjing ya dalam keadaan posisinya kering. Tangan kita kering, bulu anjing juga kering, maka tidak najis. Itu. Tapi kalau misalkan itu tangan kita basah, bulu anjing kering, itu tetap najis. Atau misalkan itu bulu anjing basah, tangan kita kering, tetap najis. Apalagi basah sama basah, megang bulunya itu najis. Kalau tangan kita kering, kemudian megang liur anjing ataupun mulut anjing basah, itu tetap hukumnya najis. Tidak najis memegang bulunya apabila kering sama kering. Gitu. Ya, itu belah. Kalau nanti misal ada pertanyaan masalah fikih, nah boleh ditanyakan. Gitu. Ini mah hanya sekadar membaca, kasih gambaran, nanti bila mana bingung boleh nanti ditanyakan gitu ya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.